Selamat siang. Dan untuk kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang metode penciptaan. Metode penciptaan yang akan dibahas ini adalah metode penciptaan relasi artistik. Yaitu hasil dari karya saya sendiri, yaitu mencoba untuk membuat metode ini. Nah, jadi metode relasi artistik itu diciptakan untuk penciptaan atau proses kreativitas penciptaan karya tari. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan bisa digunakan untuk penciptaan bidang-bidang lain, misalnya seperti teater ataupun misalnya hal-hal yang lain yang berhubungan dengan seni pertunjukan, karena ini lebih kepada metode penciptaan yang berbasiskan data. Nah, jadi seni tari merupakan hasil dari proses kreatif manusia sebagai media untuk mengungkapkan emosi menjadi ekspresi. Bentuk ekspresi kreatif yang memadukan gerakan tubuh, emosi, musik, dan unsur-unsur artistik lain untuk menyampaikan pesan menjadi tujuan utama dari sebuah pertunjukan karya tari. Nah, jadi kehadiran tubuh sebagai simbol menjadi transmisi utama dalam menyampaikan pesan kepada penonton. Tidak semua tubuh dapat hadir sebagai simbol di atas panggung. Karena kepekaan dan kecerdasan raga, rasa, pikir, dan imajinasi menentukan kemampuan tubuh penari dalam menghadirkan simbol. Jadi kehadiran simbol tersebut tidak luput dari kehadiran unsur-unsur artistik lain. Seperti hias, busana, tata cahaya, properti, dan setting lain. Nah, perlu sebuah cara untuk memberi daya kehadiran tubuh di atas panggung dalam sebuah karya tari itu sendiri. Karena karya tari adalah merupakan ungkapan emosi yang menjadi sebuah ekspresi ketubuhan. Nah, diantaranya adalah menggunakan metode penciptaan. Nah, di sini menjelaskan bahwa metode penciptaan ini sebuah cara untuk membangun relasi artistik dengan tubuh agar terjadinya konektivitas dari semua instrumen yang hadir di dalam karya tari itu sendiri. Konektivitas relasi ini dapat mempermudah cara kerja dan mewujudkan sebuah karya tari. Nah, metode merupakan sebuah prosedur, cara praktis dan sistematis yang digunakan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dalam menyelesaikan suatu persoalan. Kalau kita mengutip dari pendapat Purwadarminta, beliau menjelaskan bahwa metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud uh, tertentu. Nah, di sini juga kalau kita mengambil dari tafsir, juga menjelaskan bahwa metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian, cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Nah, ungkapan paling tepat dalam dan cepat itulah yang membedakan metode dengan way, yang juga berarti cara. Nah, dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian berdasarkan penjelasan tersebut, jika dihubungkan dengan metode penciptaan relasi artistik yang saya buat ini, maka dapat disimpulkan bahwa metode merupakan suatu cara agar tujuan tercapai dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini yaitu terciptanya sebuah karya tari. Nah, jadi metode dalam praktiknya berperan sebagai instrumen, bukan sebagai tujuan, sehingga metode mengandung sebuah implikasi bahwasanya proses penggunaannya harus sistematis dan kondisional. Metode sebagai sebuah cara sehingga urutan kerja suatu dalam suatu metode diperlukan sebuah pertimbangan dan kesesuaian dalam penerapan. Nah, jadi metode secara umum meliputi 5 tahap, di antaranya pengamatan, analisis, karakterisasi, hipotesis, dan eksperimentasi. Nah, di sini penting untuk memilih dan menentukan metode yang sesuai
dengan tujuan dan konteks tertentu. Karena metode yang tepat dapat membantu mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih efisien dan efektif. Seperti metode penciptaan tari yang saya bikin ini, yaitu metode relasi artistik. Jadi, metode penciptaan relasi artistik menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terperinci dibandingkan dengan metode penciptaan karya tari yang telah berkembang sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk beradaptasi secara dinamis terhadap perkembangan kreativitas yang bersifat eksploratif, spontan, dan terus berkembang. Metode ini memberikan ruang bagi seniman untuk mengintegrasikan berbagai sumber data, baik formal maupun material. Nah, secara sistematis dan reflektif, sehingga memungkinkan terciptanya karya yang tidak hanya inovatif secara bentuk, tapi juga kaya secara makna dan relevansi kontekstualnya. Jadi, pendekatan ini memberikan panduan sistematis melalui tahapan-tahapan yang terstruktur dalam proses penciptaan. Jadi, sehingga mampu menghasilkan karya yang memiliki kedalaman konseptual dan ketajaman bentuk artistik. Melalui proses yang terarah ini, setiap unsur dalam karya dapat dikembangkan secara holistik, selaras dengan visi kreatif pencipta, serta kontekstual terhadap isu dan gagasan yang diangkat. Jadi metode ini merupakan suatu pendekatan konseptual yang ditawarkan dalam proses penciptaan karya tari dan sangat berpotensi untuk diadaptasi juga dalam proses kreativitas pada bentuk seni pertunjukan lainnya. Proses ini diawali dengan tahapan pengamatan dan pengumpulan data, yang kemudian berlanjut ke tahap pembentukan, evaluasi, hingga menyelesaikan bagian akhir atau finishing lah. Jadi metode ini memberikan peluang untuk mengadopsi berbagai pendekatan-pendekatan sesuai dengan kebutuhan artistik guna mempermudah realisasi dari gagasan itu sendiri. Baik itu konsep, emosi, simbol, serta pesan yang ingin disampaikan kepada audiensnya. Kemudian unsur-unsur tersebut membentuk suatu relasi, membentuk suatu keterjalinan, keterhubungan yang memperkuat ekspresi tubuh dalam mewujudkan emosi menjadi bentuk ekspresi yang dapat dipahami oleh bagi para penonton, atau minimal dapat diinterpretasikan kembali oleh si penonton, atau dapat ditafsir kembali oleh si penonton. Nah, ekspresi dan pernyataan tubuh, narasi tubuh, serta hubungan antara pesan dan makna terwujud melalui keterkaitan antara eksistensi dan definisi, konsep medium dengan konsep wacana. Jadi, melalui relasi ini, pesan dan makna dalam seni dapat diinterpretasikan, dipahami, dan ditemukan oleh audiens. Kalau kita mencoba untuk mengutip dari penjelasan Sunarto, beliau menjelaskan bahwa pesan dan makna tersingkap oleh saling keterhubungan antara eksistensi dan definisi konsep, medium dengan konsep wacana. Nah, jadi melalui relasi pesan dan makna dapat diinterpretasikan, dipahami, dan ditemukan. Persoalannya, pesan dan makna bukan suatu yang konkret. Pesan dan makna dalam seni diungkapkan dengan cara yang simbolik. Jadi, metode penciptaan karya tari ini memiliki variasi yang sangat luas, bergantung pada ideologi individu atau koreografer itu sendiri. Jadi, jenis karya dan yang diciptakan, karakteristik serta kemampuan dan latar belakang para penari yang terlibat. Penciptaan karya tari merupakan sebuah proses yang bersifat kreatif dan lebih personal, sehingga setiap koreografer memiliki kemungkinan untuk mengembangkan metode-metode yang unik. Nah,
Metode tersebut disesuaikan dengan gaya dan ideologi masing-masing koreografer guna menemukan pendekatan yang lebih efektif dalam mengekspresikan gagasan artistiknya secara personal. Dengan demikian, proses penciptaan tari tidak hanya menjadi bentuk eksplorasi artistik, tapi juga refleksi dari pemikiran, pengalaman, serta estetika yang dianut oleh sang koreografer itu sendiri. Dalam proses penciptaan karya tari, kehadiran tubuh merupakan unsur yang fundamental. Tubuh berfungsi sebagai media ungkap atau media utama di dalam tari untuk mengungkapkan emosi, menjadi sebuah ekspresi yang digunakan untuk mengkomunikasikan si emosi tersebut. Disitulah peran tubuh di dalam tari. Dia menyampaikan pesan serta gagasan-gagasan kepada para penonton. Proses komunikasi ini dilakukan melalui simbolisasi, pesan yang diwujudkan dalam ekspresi tubuh. Oleh karena itu, kemampuan penari dalam mentransformasikan gagasan para si koreografer ke dalam bahasa tubuh menjadi aspek yang sangat penting sekali. Mengoptimalkan daya ungkap dalam tari diperlukan sebuah metode atau sebuah cara yang dapat menggali kepekaan serta kecerdasan raga, rasa, pikir, dan daya imajinasi dari si penari. Nah, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah metode pelatihan literasi tubuh wajiwa. Metode ini merupakan instrumen yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ketubuhan penari melalui eksplorasi kepekaan fisik, emosional, intelektual, dan daya imajinatif. Keempat, aspek tersebut berperan penting dalam menghadirkan tubuh sebagai simbol dalam seni pertunjukan. Nah, jadi simbol dalam tari merupakan bentuk bahasa nonverbal yang memiliki nilai komunikasi sebagai bagian realitas artistik itu sendiri. Simbol menjadi landasan pemahaman bersama yang dapat dimengerti oleh para penonton. Dengan demikian, penggunaan tubuh dalam tari tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi estetika, tapi juga sebagai medium menyampaikan makna melalui sistem simbolik yang kompleks. Nah, kalau kita merujuk juga kepada pendapat dari Redana, beliau menjelaskan bahwa sebagaimana gerak perlu dikembangkan dan dikembalikan dalam keselarasan pikiran dan tubuh. Nah, jadi pilihan untuk meningkatkan kepekaan dan kecerdasan tubuh dalam menghadirkan simbol menjadi bagian dari metode penciptaan relasi artistik. Kepekaan dan kecerdasan tubuh memberi ruang terjadinya konektivitas untuk terjalinnya relasi artistik dalam satu kesatuan yang utuh pada karya tari. Metode penciptaan yang diberi nama metode penciptaan relasi artistik ini merupakan sebuah cara untuk menghubungkan dan menyambungkan antara gagasan, konsep, tubuh, dan unsur-unsur artistik yang dilibatkan dalam proses penciptaan menjadi satu kesatuan sehingga terwujudlah sebuah produk karya seni. Kalau kita berbicara tentang metode relasi artistik ini, metode relasi artistik di dalam penciptaan tari. Karya tari tidak hanya berfungsi sebagai media ekspresi seni, tetapi juga sebagai media yang bersifat interkonektif. Dalam pertunjukan tari, gerakan tubuh berinteraksi dengan berbagai elemen pendukung seperti musik, ruang, properti, kostum, serta pencahayaan, dan lain-lain sebagainya. Jadi hubungan yang tercipta antara elemen-elemen tersebut menghasilkan sesuatu kesatuan estetis yang memperkuat ekspresi dan makna dalam sebuah karya tari. Interaksi antara tubuh, ruang, dan musik menciptakan relasi yang harmonis dalam sebuah pertunjukan di atas panggung. Nah, di sini tubuh sebagai medium utama dalam tari tidak hanya
menampilkan teknik gerak semata, tapi juga jadi sarana komunikasi yang menyampaikan emosi, narasi-narasi, dan gagasan-gagasan artistik. Musik sebagai elemen auditori memberikan ritme, atmosfer, dan dinamika yang memperkuat interpretasi gerak tersebut. Sementara itu, ruang berperan dalam membentuk komposisi visual dan mengarahkan fokus penonton terhadap interaksi yang terjadi di dalam. Nah, jadi keseluruhan elemen ini membentuk keterhubungan yang dinamis, yang mendukung pengalaman estetis dalam pertunjukan karya tari itu sendiri. Nah, di sini metode penciptaan relasi artistik ini suatu pendekatan yang bersifat fleksibel dan tidak mengikat karena penerapannya bergantung pada visi artistik, gagasan sang pencipta serta tema karya tari yang sedang dikembangkan. Sehingga dalam metode ini pencipta tari memiliki sebuah kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan artistik tanpa dibatasi oleh aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang stuck atau yang kaku. Nah, jadi kebebasan kreatif dalam metode relasi artistik memungkinkan koreografer untuk menjelajahi berbagai aspek seni tari, termasuk eksplorasi gerak, improvisasi, pemanfaatan teknologi, serta integrasi unsur-unsur seni lainnya, seperti seni rupa, teater, atau multimedia yang berhubungan dengan teknologi. Nah, dengan demikian, metode ini membuka peluang bagi lahirnya karya-karya tari yang inovatif, eksperimental, dan kontekstual, sesuai dengan perkembangan zaman, serta isu-isu sosial dan budaya yang relevan pada saat sekarang. Kemudian, melalui pendekatan ini, karya tari tidak hanya menjadi bentuk ekspresi estetis, tapi juga dapat berfungsi sebagai medium refleksi yang menyampaikan pemikiran, kritikan sosial, atau bahkan narasi-narasi historis. Keterbukaan terhadap eksplorasi dan pengembangan konsep artistik, metode penciptaan relasi artistik ini memungkinkan sekali seni tari berkembang secara dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan paradigma dalam dunia seni pertunjukan. Tujuan akhir dari metode penciptaan ini adalah berfokus pada penciptaan karya tari yang menghasilkan sebuah kebaruan, kaya akan makna, indah secara estetika, dan mampu mempengaruhi penonton secara emosional dan intelektual. Selanjutnya, bahwa metode penciptaan relasi artistik merupakan sebuah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai unsur-unsur artistik dengan kemampuan tubuh atau raga, ya, raga tubuh kita, terus kemudian perasaan atau rasa, pemikiran, dan daya imajinasi dalam proses penciptaan karya tari. Nah, unsur-unsur seperti gerak, ekspresi, musik, dan makna berperan dalam membangun pengalaman estetis yang mendalam serta memberikan dampak emosional bagi penonton. Jadi melalui metode ini, ekspresi individual atau personal menjadi salah satu aspek utama dalam proses berkarya itu sendiri. Sehingga memberi ruang bagi kebebasan kreatif yang tidak terikat oleh batasan-batasan yang terlalu ketat. Nah, kebebasan ini memungkinkan koreografer untuk mengeksplorasi berbagai bentuk ekspresi personal yang sesuai dengan gaya, visi, dan ideologi mereka dalam mencipta karya tari. Setiap metode cipta atau setiap metode penciptaan memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri. Sehingga pemilihan metode yang tepat sangat bergantung pada tujuan artistik dan visi kreatif seorang koreografer. Nah, dengan menerapkan metode yang sesuai, koreografer dapat lebih terarah dalam menjelaskan proses kreatifnya, sehingga menghasilkan karya tari yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu
menginspirasi serta menyampaikan makna yang mendalam kepada para penonton. Jadi bahwa metode penciptaan relasi artistik memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk struktur dan kekuatan makna dalam karya tari. Metode ini menyediakan kerangka kerja yang dapat membantu koreografer dalam mengarahkan kreativitasnya secara lebih sistematis. Dengan adanya kerangka kerja yang jelas, koreografer dapat menavigasi proses penciptaan dengan lebih fokus, mulai dari pengumpulan data, eksplorasi, baik itu eksplorasi gerak, eksplorasi imajinasi, hingga penyusunan elemen naratif dalam sebuah pertunjukan. Selain itu, metode ini juga berperan dalam menjaga konsistensi artistik dalam sebuah karya tari. Elemen-elemen dari seperti gerakan, gaya, tema, serta narasi yang ingin disampaikan harus dikelola dengan baik agar membentuk sebuah karya yang koheren dan terintegrasi. Keselarasan antara elemen-elemen ini akan berkontribusi terhadap pembentukan wujud artistik yang lebih matang. Nah, jadi sehingga karya tari dapat memberikan kesan estetis yang kuat serta memiliki relevansi yang lebih luas dalam konteks seni dan budaya. Jadi dengan demikian metode penciptaan relasi artistik tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam eksplorasi kreatif, tapi juga sebagai pendekatan konseptual yang memungkinkan koreografer untuk mengembangkan karya yang inovatif dan memiliki kedalaman artistik yang lebih bermakna. Melalui penerapan ini, seni tari dapat terus berkembang secara dinamis dan memberi kontribusi yang lebih besar dalam dunia seni pertunjukan. Metode penciptaan relasi artistik ini merupakan sebuah penyatuan unsur-unsur artistik dengan kemampuan raga, rasa, pikir, dan imajinasi. Seperti gerak, ekspresi, musik, makna yang akan menciptakan pengalaman seni yang mendalam dan memikat bagi penonton. Emosi, ekspresi individual atau personal menjadi salah satu tujuan penting dalam berkarya, sehingga metode tidak selalu harus mengikat kreativitas dalam batasan-batasan yang ketat, sehingga dapat digunakan sebagai landasan kebebasan mengungkapkan ekspresi personal seorang koreografer itu. Nah, di sini koreografer dapat menyesuaikan metode dengan gaya, visi, dan ideologi mereka sendiri. Setiap metode memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri, sehingga pemilihan metode yang tepat akan tergantung pada tujuan dan visi dari si koreografer itu sendiri. Menggunakan metode yang tepat, koreografer dapat melakukan kerja kreatif yang terarah, menciptakan karya tari yang menarik, menginspirasi dan bermakna, sehingga menjadi sebuah impresi bagi penonton. Nah, jadi metode relasi artistik ini juga membantu koreografer untuk lebih fokus dan terorganisir dalam mengembangkan ide-idenya pada saat berproses. Nah, kemudian juga membantu untuk memastikan konsistensi, ya, membantu memastikan konsistensi dalam aspek-aspek artistik seperti gerakan, gaya, tema, dan narasi yang akan disampaikan. Nah, jadi sehingga penting untuk menciptakan karya yang koheren dan terintegrasi. Hal ini membantu dan hal ini sangat membantu dalam pertumbuhan wujud artistik karya tari itu sendiri. Nah, wujudnya berupa sebagai substansi yang melekat di dalam hubungan konsep medium dan konsep wacana. Hubungan keduanya adalah alat untuk transmisi dan suatu kekuatan, pengaruh atau akibat dari informasi, atau umumnya gagasan manusia, yang pada hakikatnya adalah pengetahuan dari seniman itu sendiri. Nah, ini adalah menurut Prof. Sunarto ini, ya, ada sebuah transmisi, ada sebuah keterikatan di situ gitu. Nah, yang terpenting adalah pengetahuan dari seniman itu sendiri.
Nah, kemudian pemilihan metode yang tepat memastikan bahwa pesan atau emosi yang ingin diwujudkan melalui karya tari dapat tersampaikan dengan efektif kepada penonton. Efektivitas komunikasi ini penting untuk membuat karya tari yang mempengaruhi dan mengkomunikasikan ide atau perasaan dengan baik. Menggunakan metode yang terarah dan tepat dapat membantu koreografer dalam mengembangkan keahlian, pengetahuan, pengalaman yang beragam dalam proses penciptaan. Kemudian metode penciptaan relasi artistik menjadi penting karena berperan dalam mengarahkan cara kerja dalam sebuah proses kreatif untuk menghasilkan karya tari. Tanpa metode yang baik, proses penciptaan memungkinkan akan kehilangan fokus, makna, atau daya tariknya. Sebab metode menciptakan atau metode penciptaan adalah proses di mana seorang koreografer menciptakan sebuah karya tari yang melibatkan serangkaian langkah dan proses kreatif yang kompleks. Nah, metode dalam konteks ini merujuk pada pendekatan atau cara yang digunakan oleh seorang koreografer dalam merancang, mengembangkan, dan mengatur dalam proses kreatif penciptaan karya tari, di mana setiap langkah atau tahap memiliki peran penting dalam membawa konsep tari menjadi sebuah kenyataan. Sebenarnya sangat banyak sih yang akan yang terkait dengan metode relasi artistik. Di antaranya metode penciptaan karya tari ini merupakan serangkaian langkah atau pendekatan yang digunakan oleh seorang koreografer untuk mencipta karya tari. Nah, metode tersebut melibatkan proses kreatif yang terstruktur dan seringkali melibatkan berbagai tahap, teknik, dan instrumen lain untuk mengembangkan ide dan konsep menjadi sebuah karya seni. Nah, setiap koreografer memiliki pendekatan unik dalam proses kreatifnya, sehingga sangat tidak menutup kemungkinan metode penciptaan tersebut dapat berkembang seiring waktu dan pengalaman yang ditemukan saat berproses itu sendiri. Jadi dengan demikian, metode relasi artistik dalam penciptaan karya tari sejalan dengan tahapan proses kreatif yang seperti yang dijelaskan oleh seorang ilmuwan yaitu Campbell. Beliau menyebutkan bahwa di dalam sebuah penciptaan itu perlu sebuah persiapan, konsentrasi, inkubasi, dan iluminasi. Nah, seperti itu juga di dalam metode penciptaan relasi artistik. Nah, pada proses penciptaan karya tari, kreativitas tidak dapat dilepaskan dari dua elemen utama, yaitu intuisi dan pengalaman empiris seseorang koreografer, serta pengumpulan data melalui observasi atau penelitian. Pengumpulan data dalam penciptaan karya tari memiliki signifikansi yang krusial karena berfungsi sebagai dasar dalam menggali dan memahami sumber gagasan itu sendiri. Sumber gagasan ini dapat berupa objek formal seperti struktur gerak dan komposisi maupun objek material seperti konteks sosial, budaya dan historis yang melatar belakangi sebuah karya tari itu. Nah, jadi data yang diperoleh tidak hanya berperan sebagai informasi tambahan, tetapi juga sebagai landasan epistemologis yang memperkuat dan memperkaya proses kreatif seseorang koreografer. Nah, jadi melalui pendekatan berbasis data, seorang koreografer dapat lebih mendalam dalam mengembangkan konsep artistik dan pesan yang ingin diekspresikan dalam karya tari. Nah, jadi selain itu, pemanfaatan data dalam penciptaan tari berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman terhadap berbagai elemen membentuk struktur koreografi, baik dari segi teknik, estetika, maupun makna simbolik yang dikandungnya. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis intuisi dan empirisme ini serta didukung oleh proses penelitian atau observasi yang sistematis
memungkinkan seorang koreografer menciptakan karya tari yang tidak hanya kreatif tetapi juga memiliki sebuah landasan konseptual yang kuat. Hal ini sejalan dengan paradigma penciptaan seni yang menekankan pada interaksi antara pengalaman subjektif seniman dan analisis objektif terhadap fenomena dari budaya itu sendiri. Kemudian bahwa metode relasi artistik memulai kerja dari empirisme dan data sebagai bahan utama untuk melakukan proses berikutnya seperti proses mengolah data, analisa, dan mengkritisi data sampai pada proses studio. Nah, di antara proses studio itu adalah seperti demonstrasi, ya demonstrasi itu bisa berupa eksplorasi gerak atau improvisasi gerak, kemudian simulasi, terus kemudian mengaplikasikan sampai pada finishing. Nah, sampai pada finishing itu ya sangat banyak sebenarnya sih ada semuanya itu berawal dari data semua. Ya, nah misalnya kita harus memiliki ide dan gagasan dulu. Ide dan gagasan dalam penciptaan karya tari merupakan elemen kunci yang membentuk konsep inti untuk melakukan proses penciptaan karya tari. Ide dan gagasan ini merupakan dasar untuk memulai dalam melakukan proses kreatif. Nah, dalam proses penciptaan karya tari, ide dan gagasan memegang peranan penting. Ya, memegang peranan penting atau sangat fundamental sebagai elemen konseptual yang menjadi titik tolak sekaligus arah pencapaian dari keseluruhan proses kreatif. Ide merupakan bentuk pemikiran awal yang bersifat abstrak, spontan, dan belum terstruktur. Nah, ide seringkali muncul secara intuitif dari pengalaman, pengamatan, perasaan, atau refleksi batin kita sendiri. Dalam penciptaan seni, ide bisa muncul dalam bentuk dorongan kreatif, imajinasi, dan visual, atau inspirasi emosional. Karakteristik dari ide diantaranya adalah masih mentah dan belum berkembang secara apa ya, secara maksimal gitu. Bisa muncul secara tiba-tiba atau tidak disengaja, belum memiliki bentuk yang implementasi yang jelas, bersifat personal dan subjektif. Nah, seperti contoh dalam tari, seorang koreografer melihat burung misalnya, burung lagi terbang dan muncul ide untuk membuat tarian tentang sebuah kebebasan misalnya seperti itu. Nah, jadi gagasan merupakan ide yang telah dikembangkan dan disusun secara lebih sistematis ya. Gagasan ya. Nah, gagasan itu merupakan ide yang telah dikembangkan dan disusun secara sistematis. Nah, di sini gagasan memiliki struktur, ya, konteks dan arah yang jelas serta dapat dijelaskan secara rasional. Nah, dalam proses kreatif, gagasan merupakan hasil dari pengolahan ide melalui refleksi, analisis, dan sintesis informasi. Karakteristik dari gagasan diantaranya bentuk dari ide yang telah diproses, bersifat lebih konkret dan konseptual. Bisa dijadikan dasar untuk perencanaan dan penciptaan, lebih mudah dikomunikasikan dan dipresentasikan kepada orang lain. Contoh misalnya dalam karya tari seperti ide tentang kebebasan, koreografer lalu mengembangkan gagasan tentang kebebasan perempuan dalam masyarakat urban, misalnya seperti itu, dan menyusun struktur gerak, musik, dan visual yang sesuai dengan tema itu sendiri. Nah, jadi ide merujuk pada embrio pemikiran yang muncul dari refleksi personal, pengalaman sensorik, wacana sosial, atau bahkan dari inspirasi yang bersifat intuitif. Nah, sementara gagasan adalah informasi yang berisi kelengkapan data berupa fakta, data, dan komponen lainnya. Gagasan ini merupakan pengembangan ide ke dalam bentuk yang lebih sistematis dan terstruktur, yang memungkinkan ide tersebut dapat ditransformasikan menjadi kerangka artistik yang lebih konkret. Nah, secara epistemologis, ide dan gagasan dalam penciptaan tari tidak
berdiri secara otonom, melainkan dibentuk melalui dialog antara subjek atau koreografer dengan objek realitas yang diresponnya. Proses ini mencerminkan pendekatan yang hermeneutik dalam seni, di mana makna tidak semata-mata ditemukan, tetapi dibentuk melalui interpretasi atau interaksi antara seniman dan konteks. Nah, dalam konteks ini, ide dan gagasan berfungsi sebagai medium dialektis antara ranah imajinatif dan realitas empirik. Nah, tahapan ini menuntut seniman untuk mengumpulkan berbagai informasi, melakukan riset atau observasi yang lebih serius dan mengidentifikasi berbagai kemungkinan konseptual yang dapat dijadikan dasar dalam membangun struktur karya tari. Nah, dalam hal ini, ide bukan hanya pemicu awal, tetapi juga dapat dijadikan sebuah gagasan untuk menjadi kompas mengarahkan eksplorasi artistik sepanjang proses penciptaan yang dilakukan. Lebih lanjut, ide dan gagasan dalam penciptaan tari juga mencerminkan nilai-nilai filosofis, estetis, dan kultural yang diinternalisasi oleh seorang koreografer. Nah, dengan demikian ide dan gagasan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam penciptaan, melainkan juga sebagai manifestasi dari visi artistik dan posisi ideologis seniman terhadap isu atau realitas tertentu. Oleh karena itu, keberadaan ide dan gagasan dalam penciptaan tari memiliki porsi yang sangat krusial, baik sebagai fondasi proses kreatif maupun berbagai titik temu antara ekspresi individual dan diskursus kolektif. Sebenarnya pendekatan dari keilmuan filsafat ini ada 3 poin sebenarnya. Untuk bagian berikutnya atau episode selanjutnya kita akan mencoba membahas lebih lanjut tentang metode penciptaan relasi artistik. Sampai ketemu di episode berikut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.